Dalam seminggu terakhir, Amerika telah membombardir Republik Islam lebih dari 300 kali. Trump mengatakan gencatan senjata sudah berakhir. Dia menyebut rezim itu sebagai sampah. Jadi, kenapa pembicaraan masih berlangsung? Apakah Trump sedang bersiap untuk menyelesaikan tugasnya? Atau dia akan memberi Republik Islam jalan keluar lagi? Kami akan membahas semuanya sekarang di Kuat. Selamat datang kembali di Kuat di JNS TV. Saya di sini bersama Bellamy Rufi dan kita punya Daniel Reines Reinsbolding kembali di studio. Kami sangat merindukanmu. Fleur masih di luar negeri, tapi dia akan segera kembali bersama kita. Dan minggu ini kita akan membahas semua tentang Republik Islam Iran dan apa yang sedang terjadi di lapangan. Lihatlah apa yang telah dikatakan Presiden Trump dalam beberapa hari terakhir. Kami membombardir mereka habis-habisan tadi malam. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat jahat dan sakit. Kami mengadakan pertemuan dengan mereka kemarin. Mereka menyetujui kesepakatan itu kemarin. Kesepakatan yang sempurna untuk kita. Tidak ada nuklir, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada apa-apa. Mereka menyerahkan segalanya. Dan kemudian setelah itu, mereka meninggalkan ruangan. Dan kemudian dalam 1 jam, mereka meluncurkan drone ke sebuah kapal. Saya bilang, kalian ini sakit. Kalian orang-orang yang sakit. Tentang Iran, apakah gencatan senjata sudah berakhir? Apakah gencatan senjata sudah selesai? Apakah MOU itu sudah tidak berlaku lagi? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya rasa itu sudah berakhir. Saya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mereka itu sampah. Kamu tahu apa itu sampah? Mereka itu sampah. Mereka orang-orang sakit. Mereka dipimpin oleh orang-orang sakit. Dan mereka itu orang-orang yang kejam dan penuh kekerasan. Dan jika mereka punya senjata nuklir, mereka pasti akan menggunakannya. Menurut saya ini sudah selesai. Saya akan bicara dengan negosiator kita. Berurusan dengan mereka hanya buang-buang waktu. Mereka pembohong. Ada yang salah dengan mereka. Mereka gila. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, Trump benar-benar tidak suka dengan apa yang terjadi. Aku sebenarnya tidak mau bilang, kan sudah kubilang. Tapi memang benar, kami sudah bilang begitu. Bagaimana pendapatmu tentang semua ini, Ruthie? Menurutku, Presiden Trump, kamu tahu, kita sampai pusing karena hari ini dia bilang begini, besok bilang begitu. Lalu besoknya lagi berubah lagi. Tapi sekarang, selama beberapa hari terakhir, dia cukup konsisten dengan apa yang dia katakan. Dan juga dia bilang, kalau para negosiator seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner, mereka masih melihat ada peluang. Dan kamu tahu, kalau mereka mau mencoba, biarkan saja mereka mencoba. Tapi aku tidak melihat ada peluang. Dan kalau mereka membuat kesepakatan, kalau Republik Islam membuat kesepakatan, mereka tidak akan menepatinya. Trump tahu. Dia tahu itu. Tapi inilah masalahnya. Ketika kamu benar-benar tahu sesuatu, maka kamu harus bertindak. Sekarang, dia memang sedang bertindak. Dia telah mengebom bangunan, mengebom peluncur. Tapi bukan perang besar-besaran. Dia tidak menginginkannya. Dia jelas tidak. Dia sudah mengatakan itu. Dia lebih memilih diplomasi. Itu tidak akan berhasil. Dan banyak orang menyarankan bahwa dia hanya perlu bertahan sampai pemilu paruh waktu di bulan November, lalu kita akan lihat. Secara pribadi, menurut saya, dan jika saya menjadi penasihatnya, saya akan bilang, dengarkan, akan lebih baik untuk pemilu paruh waktu jika kamu meraih kemenangan. Orang Amerika suka kemenangan. Bahkan mereka, dengarkan, saya kenal beberapa anggota Partai Republik yang pro-Israel yang berkata kepada saya, kami menentang perang, tapi kalau kita sudah terlanjur berperang, mari kita menangkan perang ini. Benar. Dan menurut saya adalah sebuah kesalahan jika menganggap bahwa, kamu tahu, unsur paling dangkal dari gerakan anti perang akan membantunya di pemilu paruh waktu. Ya. Saya juga berpikir begitu. Maksud saya, itu salah satu kritik saya. Saya rasa itu tidak tepat. Saya mengerti bahwa pemilu paruh waktu adalah masalah besar baginya. Tapi sungguh, itu hanya menguntungkan rezim. Ada juga faktor lain dari cerita ini yang terungkap minggu ini tentang rencana pembunuhan itu. Ya, kita tahu dari Wall Street Journal pada tanggal 9 bulan ini, kalau tidak salah, tepat setelah KTT NATO di Turki, bahwa ada rencana konkret untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Akhirnya hal itu sedikit mengubah rencananya, atau di mana dia berada, atau bagaimana dia meninggalkan Turki, saya rasa. Kita sebenarnya tidak tahu banyak detail tentang hal itu, tapi kita sudah melihat tanggapannya, di mana dia mengatakan ada 1.000 rudal yang diarahkan ke Republik Islam. Kata-kata yang sangat tegas dari Trump. Kami punya videonya, mari kita lihat. Karena setelah itu para marja taklid dan ulama fikih membatasi dan mempersempit makhluk najis ini.
dibutuhkan sebuah mekanisme agar mekanisme ini mulai berfungsi. Atau setidaknya untuk membatasi ini dibutuhkan sebuah mekanisme agar mekanisme ini bisa berjalan dan fatwa ini benar-benar dijalankan. Dan masalah ini bukan di sini. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka sampai pada titik nasib anak-anak bersatu. Itu. Saya tidak tahu kenapa sindiran terhadap Uni Soviet, mereka suka komunis. Tapi saya jadi keluar topik. Bagaimanapun mereka sangat bertekad untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Kita tahu mereka sudah mencoba beberapa kali. Bellamy, apa tanggapanmu tentang semua ini? Maksudku, siapa sih yang tidak suka tikus yang berdandan seperti perempuan? Seolah-olah aku akan mendengarkan atau menerima nasihat dari sesuatu seperti itu. Menurutku, gila sekali hidup di zaman seperti ini, di mana itulah yang benar-benar didengarkan anak-anak. Dan itulah yang mereka konsumsi saat tumbuh dewasa. Dan generasi muda, inilah yang mereka perjuangkan. Ini benar-benar yang mereka inginkan. Dan mereka juga tidak mengerti, seperti anak-anak Amerika, ketika aku harus berkata, apakah kalian paham bahwa keselamatan pemimpin dunia bebas, komandan tertinggi, juga berarti keselamatan kalian? Bahwa mereka sama sekali tidak paham bagaimana semua ini sebenarnya bekerja. Kalian berpikir bahwa rencana untuk membunuh presiden kalian saat ini, suka atau tidak membahayakan kalian dan setiap warga sipil Amerika di seluruh dunia. Itu sungguh tidak masuk akal bagiku. Ya, akhir-akhir ini sepertinya ada dukungan diam-diam terhadap kekerasan politik. Dan kamu tahu, menurutku banyak dari hal itu berasal dari orang-orang seperti Hasan Piker dan kelompok kiri garis keras yang telah menormalkan retorika seperti ini. Lalu kita juga melihat reaksi dari pihak lain. Dan ini sudah menuju ke tempat yang sangat-sangat berbahaya. Tapi, kamu tahu, Republik Islam memang selalu sangat-sangat berkomitmen untuk menargetkan dan membunuh para pemimpin Barat. Bagian itu sebenarnya bukan hal baru. Tapi kamu tahu, kita melihatnya di pemakaman. Kamu lihat sendiri adegannya Daniel. Gila, di setiap gedung ada tulisan, kami akan membunuh Trump. Sangat obsesif, benar-benar obsesif. Mungkin mereka sebaiknya jadi panelis di acara The View. Mungkin saja. Menurut pendapat saya, Amerika Serikat dan Israel benar-benar sejalan. Menurut saya, pemerintahan ini, begitu, Anda tahu, saya rasa ini adalah pemerintahan paling Zionis yang pernah kita miliki. Saya pikir ada hal-hal yang terjadi di balik layar yang tidak kita ketahui yang membuat segalanya jadi melambat. Tapi dunia pada dasarnya sedang kacau. Ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Mereka harus mengamankan perbatasan. Mereka harus mendeportasi, mulai mendeportasi jutaan orang yang telah masuk ke negara ini secara ilegal. Dan kemudian juga kita bicara tentang rakyat Iran yang disandra oleh Republik Islam. Tapi Eropa juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Seperti infrastruktur yang telah dibangun, jumlah sel tidur yang pasti ada di Eropa, itu bahkan sulit saya pahami. Seperti ada sel ISIS yang dibongkar di lingkungan lama saya di Eropa, di Berlin. Dan jadi saya baru saja berada di Eropa beberapa bulan terakhir. Qatar dan Al Jazeera bahkan bukan masalahnya. Ini sudah jadi berita nasional sekarang. Anak-anak yang ikut dalam flotila-flotila itu, mereka kembali ke Belgia dan diwawancarai selama 1 jam di berita nasional. Hanya berbohong tentang Israel. Jadi, subversi terhadap Barat dan radikalisasi di Barat itu benar-benar mengejutkan. Ya, sepertinya mereka menyerap semua retorika ekstremis ini yang sudah sangat dinormalisasi dalam budaya mereka. Dan alih-alih gelombang imigrasi yang datang ke Barat ingin mengadopsi nilai-nilai Barat dan berintegrasi ke dalam masyarakat, mereka justru membawa semua hal terburuk dari masyarakat mereka. Sungguh mengganggu apa yang kita lihat sekarang. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah para orang tua dari negara dunia ketiga. Saya tahu, seharusnya saya tidak mengatakan itu. Orang tua dari negara-negara mayoritas Muslim yang bermigrasi, baik secara legal maupun ilegal, ke negara-negara Barat, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan di Barat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan anak-anak, dan ada banyak kasus seperti ini, anak-anak bersekolah di sekolah yang bagus, di lingkungan yang baik, dan dalam perjalanan pulang, mereka singgah di masjid setempat dan menjadi teradikalisasi. Orang tua itu ingin pergi ke Inggris atau Amsterdam, di mana mereka ingin pergi ke tempat di mana anak-anak mereka tidak tumbuh dalam kemiskinan dan dengan ideologi Islamis. Dan ternyata di Barat mereka justru menjadi teradikalisasi. Sangat mengganggu melihat apa yang sedang terjadi. Maksud saya, dan kita terus melihat cerita yang sama terjadi berulang kali.
Dan Anda mungkin berpikir bahwa ekstremisme terjadi, Anda tahu, di tempat-tempat seperti Iran, karena mereka didoktrinasi dengan hal yang sama. Tapi Anda melihat penolakan dari rakyat Iran. Mereka benar-benar menentang hal ini. Jadi Anda melihat bendera-bendera itu, bendera Israel dan Amerika, dan mereka akan berjalan mengelilinginya. Sedangkan di Barat, muncul generasi baru yang mendukung kekerasan politik, dan tampaknya menganggap itulah jalan yang harus ditempuh ketika Anda tidak setuju dengan sesuatu. Dan itu benar-benar pola pikir Islamis. Anda tahu, jika Anda tidak setuju dengan saya, maka tidak apa-apa untuk membunuh Anda. Saya sangat khawatir. Ketika kita berbicara tentang apa arti privilege yang sesungguhnya sebagai orang Barat, dan saya menyadari hal ini ketika pindah ke Amerika Serikat. Saya tidak menyadari betapa orang-orang di situasi terburuk mereka pun tetap punya privilege yang sangat besar. Karena membayangkan dan menginginkan jenis kehidupan seperti itu, cara berpikir yang ekstrim seperti itu, serta mendukung kekerasan politik dan sebagainya. Suka atau tidak, Sigi Flicker mengatakannya dengan sangat baik. Saya akan segera memaki populasi kambing. Jika kamu ingin berada dalam keadaan primitif yang kuno seperti itu, berarti kamu menginginkan sesuatu yang pada dasarnya sudah salah dalam hidupmu. Bukan hanya sistem pendidikan, bukan hanya komunitas, bukan hanya kamu tahu para pemimpin yang kita miliki. Ada sesuatu yang telah menjadi kacau. Dan sayangnya hal itu sudah berjalan ke arah sana selama beberapa waktu. Sekarang ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, di mana kita sudah lama mengulang-ulang dan menyuarakannya selama bertahun-tahun, mengatakan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah. Dan sekarang kita hampir harus melakukan deradikalisasi terhadap mereka, karena mereka memang sudah teradikalisasi. Ya, mereka teradikalisasi. Nah, dan itu salah satu strategi para Islamis, yaitu menargetkan kelompok kiri, karena mereka biasanya tidak punya pemahaman moral yang baik tentang benar dan salah. Dan juga mereka sangat mudah dimanipulasi. Banyak indoktrinasi yang masuk melalui seni. Jadi itu masuk melalui puisi. Itu sebabnya selalu ada gambaran tentang syal dan pohon zaitun. Ya, kamu tahu, lucu kamu bilang begitu tentang puisi. Karena salah satu video paling viral dari pemakaman Khamenei adalah sebuah puisi yang dibacakan tentang bagaimana itu adalah tugas setiap orang untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Wow. Ya, memang begitu. Mereka menggunakan ini sebagai jalan untuk mempromosikan radikalisme. Dan kita melihatnya di sana. Dan kita juga melihatnya di Barat. Tapi aku ingin kembali ke topik pembunuhan itu karena aku ingin sekali membahas apa yang menurut kita akan terjadi. Maksudku, menurutmu apakah Trump pernah mengatakan, "Kamu tahu, aku rasa kita punya kutipan persisnya. Republik Islam Iran meminta kita untuk melanjutkan pembicaraan. Kita sudah setuju untuk melakukannya, tapi Amerika Serikat telah menyatakan kepada mereka dengan sangat jelas bahwa gencatan senjata sudah berakhir. Semua huruf kapital sudah berakhir." Apa maksudnya itu, Ruti? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, Republik Islam juga bilang itu sudah berakhir. Maksudku, negosiasinya, mereka sudah mengatakan itu sejak awal. Halibaf bilang tidak ada, dan mereka melanggar nota kesepahaman serta semua omong kosong ini. Dan alasan terbaru mereka adalah bahwa Israel dan Lebanon sudah punya kesepakatan. Dan kesepakatan itu untuk membersihkan Lebanon dari Hizbullah. Dan menurut para negosiator Republik Islam, itu melanggar nota kesepahaman karena Hizbullah tentu saja adalah perpanjangan tangan Iran dan itu melibatkan kita. Jadi intinya di sini adalah semua ini cuma omong kosong saja. Dan satu hal yang kita tahu, saya tidak berpikir mereka akan berhasil membunuh presiden. Tapi yang mereka coba lakukan adalah menciptakan semacam kesetaraan. Oke? Khamenei dibunuh oleh Israel, omong-omong. Meskipun Trump saya tahu dia sering mengklaim itu sebagai jasanya. Tapi idenya adalah, oke, kita katakanlah sekutu. Membunuh pemimpin mereka. Dan karena itu mereka punya hak untuk membunuh pemimpin kita. Belum lagi orang lain seperti Ben Shapiro yang bukan pemimpin negara. Jadi dan itu masalah besar. Karena kaum kiri yang bodoh memang mempercayai hal itu. Kamu tahu, seperti mereka juga mempercayai isu. Kalau Israel punya senjata nuklir, kenapa Iran tidak boleh punya senjata nuklir? Ada kebodohan di situ. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertama kalinya adalah ketika Ayatollah Khomeini mengambil alih Iran pada tahun 1979. Kamu tahu, ada dua hal yang terjadi saat itu. Selain fakta bahwa Jimmy Carter adalah presiden dan dia benar-benar tidak berdaya, seperti tidak ada yang bisa kamu lakukan dan sebagainya. Ketika itu terjadi,
Bisa dibilang ada orang Amerika yang agak terkejut, tapi juga saat itu belum ada internet. Kamu akan berpikir bahwa hari ini dengan adanya internet dan pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi, akan ada lebih banyak orang yang memahami betapa buruknya situasinya, bukan malah lebih sedikit orang. Sekarang kamu bilang menarik bagaimana rakyat Iran tidak puas dengan pemerintah mereka. Meskipun mereka sudah didoktrinasi, sejak kecil pun mereka tidak puas dengan rezim tersebut. Mungkin itu karena di Amerika, orang-orang Iran yang pindah ke Amerika selama bertahun-tahun setelah Khomeini berkuasa, mereka tetap sangat pro-Barat. Ya, dan itu berbeda dengan kaum kiri di kampus-kampus. Dan berbeda juga dengan para imigran dari negara-negara Arab. Dan itu bisa jadi ada dukungan dari orang-orang Iran di Barat. Kamu bisa melihat mereka turun ke jalan untuk berdemo menentang rezim, bukan mendukungnya. Maksudku, kita semua melihat banyak uang dari Republik Islam Iran dan juga dari Qatar yang mengalir ke kelompok kiri, terutama di Amerika. Kita tahu dari laporan intelijen Amerika Serikat bahwa Iran terlibat, maksud saya Republik Islam, terlibat dalam pendanaan beberapa camp yang kita lihat aktivitas anti-Israel itu. Dan tentu saja, uang Qatar sangat berperan dalam isu ini di Barat. Tapi ya, memang seperti gila rasanya. Barat sekarang malah lebih pro-Islamis dibandingkan rakyat Iran sendiri. Tapi maksud saya, menurutmu bagaimana tanggapan Trump terhadap semua ini? Menurutmu, apakah kita akan melihat peningkatan aktivitas militer? Kita sudah mulai melihatnya sedikit. Aku lihat putaran terbaru baru saja berakhir. Republik Islam sekarang menyerang negara-negara Arab lain di Teluk Persia. Menurutku, pasti akan ada lebih banyak pergerakan ketika militer mulai masuk dan seolah-olah mendesak mereka untuk benar-benar melakukan sesuatu. Karena kalau kamu mau bicara sesuatu, lakukanlah. Mereka sudah mencoba beberapa kali. Tapi aku akan bilang mungkin ini hanya pikiranku sendiri, atau mungkin terdengar seperti teori konspirasi, atau bahkan mungkin ini memang bagian dari rencananya. Mereka benar-benar sudah mencoba membunuh dia beberapa kali. Itu memang terjadi. Dunia melihatnya terjadi. Tapi mereka tetap bilang, tidak, itu bohong. Itu bagian dari ini semua. Jadi sekarang rezim itu benar-benar memberitahumu bahwa tugasmu adalah memastikan kamu membunuh dia. Dan mereka tetap akan mencoba mencari cara untuk memanipulasi situasinya agar bisa berkata, ya, kamu memang membunuh pemimpin mereka. Jadi pada akhirnya itu menguntungkanmu juga. Semoga saja rencananya lebih besar daripada yang diketahui orang kecil sepertiku di sini. Tanpa informasi, tanpa intel, tanpa apapun. Tapi aku benar-benar berharap dia menanggapinya dengan serius. Sampai pada titik di mana ini bukan hanya soal membantu rakyat Iran benar-benar keluar dari rumah mereka dan merasa lebih aman untuk turun ke jalan. Iya. Mereka tidak boleh berhenti. Mereka harus merebut kembali kendali atas Iran yang mereka inginkan. Tapi aku juga berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi ditakut-takuti untuk melakukan apapun. Dan apalagi ketika kamu sekarang mengancam warga sipilmu sendiri yang menentangmu dan menggunakan mereka sekedar penambah jumlah massa. Karena kamu tahu tidak ada yang akan datang dan menyerangmu. Itu benar-benar pola pikir yang kacau secara psikologis untuk berkata, kami akan membunuhmu. Jadi, ambil matahari hitammu dan pergi berdiri di kerumunan karena kami butuh jumlah orang. Mereka menggunakan mereka sama seperti Hamas menggunakan warga sipil mereka sendiri sebagai tameng manusia. Jadi aku benar-benar berharap dia melakukan sesuatu. Karena ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan Timur Tengah dan menjaganya. Ini juga sangat berkaitan dengan Barat. Barat sedang berada dalam masalah besar sekarang. Dan aku tidak bisa mempercayai siapapun yang masuk ke posisi kepemimpinan di mana sekarang aku merasa tidak begitu aman sebagai warga negara Amerika. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kalian tahu, kalian berdua sebenarnya mengangkat sesuatu yang sangat menarik, yaitu penyamaan yang salah. Ya, pemimpin tertinggi telah dibunuh dan karena itu semuanya jadi sah-sah saja. Aku bahkan melihat ini di komentar media sosial dari orang-orang di sini, di Israel. Ya, maksudku kami memang menyingkirkan pemimpin tertinggi mereka. Ya, pemimpin tertinggi yang secara harfiah adalah kepala organisasi teroris yang ditetapkan oleh ASEC, Uni Eropa, dan banyak negara lain, yaitu IRGC. Ini adalah seorang teroris, oke? Dia bukan hanya seorang pemimpin spiritual. Dia bukan hanya seorang pemimpin politik. Dia adalah seorang teroris yang bertanggung jawab atas darah puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu jika melihat perang Iran-Irak.
Dia adalah seorang diktator yang brutal dan kejam yang pantas menerima semua yang terjadi padanya. Sebenarnya dia pantas mendapatkan yang jauh lebih buruk. Jadi perbandingannya sangat tidak masuk akal. Tidak peduli apapun pendapatmu tentang pemimpin barat manapun, itu bukan hal yang sama. Kita sedang membicarakan seorang pemimpin yang tidak memiliki legitimasi di mata rakyatnya. Dia memaksakan kekuasaannya melalui kudeta yang penuh kekerasan. Dan kamu membandingkannya dengan seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis. Terlepas kamu suka atau tidak dengan orang itu. Maksudku, itu tidak masuk akal. Itu membuat Robert Mugabe terlihat seperti seseorang yang benar-benar terhormat, kamu tahu? Ya, dan itu sudah menunjukkan banyak hal, seperti Serious? Tingkat demoralisasi di Barat dan bagaimana media berita seolah-olah telah merusak otak orang-orang. Dan itu benar-benar mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Bahkan hanya gagasan bahwa salah satu sesama warga negara Anda diculik oleh organisasi teroris, seperti organisasi teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Dan Anda justru berpihak pada teroris yang telah membunuh dan menculik warga negara Anda sendiri karena tanah mereka diambil. Seperti narasi propaganda Islamis yang gila ini, yang kita semua tahu itu konyol. Fakta bahwa orang-orang masih berpegang pada delusi ini benar-benar kegilaan. Kita melihat orang-orang merobek poster Sandra. Iya. Oke. Itu maksudku lain halnya kalau bilang, oke, kamu membenci seorang Perdana Menteri atau Presiden. Ini adalah perempuan-perempuan tak bersalah. Baik-baik, benar-benar baik. Ini semua manusia. Dan kamu tahu, Bellamy, kamu menyebutkan soal privilege. Izinkan aku memberitahumu, sebagai orang yang paling tua di meja ini, aku bisa bilang bahwa privilege ini benar-benar membuat mual. Karena jika kamu mengambil gerakan perempuan sebagai contoh, di zamanku kami menyebutnya pembebasan perempuan, bukan feminisme. Atau kamu tahu, gerakan Me Too, orang-orang yang paling munafik adalah perempuan yang mengeluhkan nasib perempuan, tapi tidak peduli dengan perempuan di dunia yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini adalah perempuan-perempuan yang kuliah di Harvard dan Princeton dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, pekerjaan apapun yang mereka mau. Dan mereka terus mengeluh dan ribut. Itulah hak istimewa kaum Hollywood dan dunia akademis. Ada perempuan di dunia ini, terutama di Republik Islam Iran dan tempat lain, yang benar-benar tertindas. Dan mereka benar-benar disiksa dan benar-benar ditindas. Dan kamu tidak melihat itu di PBB atau di tempat lain yang membela perempuan-perempuan itu. Yang kamu dengar hanyalah, kamu tahu, Harvey Weinstein dan bintang-bintang Hollywood. Ya, meskipun menurutku sangat buruk apa yang terjadi pada perempuan-perempuan di Hollywood itu, kamu tidak bisa membandingkannya dengan perempuan yang ditembak di jalan hanya karena wajahnya terbuka. Ya, itu adalah seluruh sistem apartheid gender. Benar-benar gila apa yang terjadi di sana. Tapi aku memang ingin membahas Gaza karena kita sudah bilang bahwa setiap minggu kita akan mengangkat sebuah cerita yang tidak menjadi berita utama. Dan memang ada banyak sekali cerita seperti itu dari Gaza. Ya, dari seluruh wilayah ini, tapi terutama dari Gaza. Dan minggu ini kita memang melihat bahwa Hamas katanya akan melepaskan kendali entah bagaimana. Membubarkan sesuatu di jalur Gaza. Untuk maju sebagai bagian dari inisiatif Dewan Perdamaian ini, gencatan senjata semacam gencatan senjata yang sedang berlangsung. Saya jelas tidak yakin dengan ini. Menurut saya, ini sepenuhnya adalah taktik untuk memperbarui citra Hamas. Mereka tidak menyerahkan senjata, itu sudah sangat jelas. Dan mereka sangat bersikeras bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata, yang tentu saja merupakan pelanggaran total terhadap syarat-syarat gencatan senjata yang diajukan oleh Donald Trump. Ruthie, bagaimana pendapatmu tentang ini? Apakah ini sebuah langkah maju atau hanya omong kosong? Itu benar-benar omong kosong. Selama mereka masih menguasai senjata, semua hal lainnya hanyalah omong kosong belaka. Karena mereka bilang, bagus, biarkan orang lain yang mengurus pengumpulan sampah dan pajak atau apapun itu. Layanan kota, kehidupan sipil. Itu justru makin menguntungkan bagi mereka untuk tetap menguasai senjata dan mencari cara membangun lebih banyak terowongan serta membunuh lebih banyak orang. Tidak, itu benar-benar kebohongan. Dan menyebut hal di Gaza sebagai Dewan Perdamaian, itu juga. Kamu tahu, di Timur Tengah, kalau kamu mendengar kata perdamaian, sebaiknya kamu langsung tiarap. Oke. Jadi ya saya bisa bilang satu-satunya alasan untuk optimisme yang saya miliki adalah itu. Kita melihat bahwa Hamas
harus dibuat jerah. Sejauh ini karena kita belum mengalami serangan roket dan kita belum dan Israel menguasai saya kira 60% wilayahnya. Dan jika Israel tidak mundur dan kamu tahu tetap pada pendiriannya tentang apa yang harus dilakukan setiap kali teroris muncul, maka kita akan lebih aman daripada sebelumnya. Kita sudah lebih aman daripada keadaan kita pada tanggal 6 Oktober 2023. Tapi sekali lagi, kamu tahu, para pemimpi barat ini yang percaya bahwa yang perlu dilakukan hanyalah menciptakan suatu sistem di mana kamu punya kaum moderat. Tidak ada kaum moderat Palestina di otoritas Palestina. Otoritas Palestina lah yang membesarkan anak-anak itu untuk menjadi anggota Hamas dan membayar tunjangan mereka ketika mereka membunuh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim yang dianggap kafir. Jadi tentu saja saya tidak percaya pada hal itu. Nah, Anda tahu, soal perbatasan, salah satu hal yang sedang mereka bicarakan sekarang adalah mereka ingin ada wilayah percontohan yang akan Israel tinggalkan, semacam seperti model perjanjian Lebanon. Perbedaannya adalah, Lebanon memiliki negara berdaulat penuh yang seharusnya menegakkan hal ini, dan memiliki tentara yang seharusnya menegakkan hal ini. Omong-omong, bukan tentara kita, saya bicara tentang tentara Lebanon. Apa yang sedang terjadi di Gaza? Menurut mereka, apa yang akan terjadi dengan usulan ini? Menurut saya, ini terdengar seperti hayalan. Menurut saya, Dewan Perdamaian itu penting karena kita membutuhkan semacam badan internasional yang berpihak pada Barat. PBB itu sudah sangat korup sampai pada titik yang benar-benar konyol. Maksud saya, itu benar-benar seperti lelucon. UNRWA, bahkan ada anggota UNRWA yang terlibat dalam peristiwa 7 Oktober dan menahan Sandra. Dan UNRWA pada dasarnya adalah si pembakar, dan Hamas adalah apinya. Jadi menurut saya hal seperti ini memang harus dibentuk, setidaknya untuk menyiapkan semacam rencana jangka panjang dalam menangani dan deradikalisasi orang-orang di sana. Jadi, tapi saya pikir ini adalah sesuatu yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Ya, pasti. Tidak ada solusi mudah di sini. Ya, menurutku kamu mengangkat poin yang sangat menarik, yaitu ada aspek lapangan yang menurutku itu omong kosong dan mereka tidak akan berhasil dalam hal itu. Tapi ada juga semacam soal pencitraannya, dan itu memang poin yang menarik karena dalam beberapa hal, Dewan Perdamaian sedang menarik kekuasaan dari PBB. Dan mereka mengambil alih akses ke Gaza, semacam monopoli yang mereka miliki untuk melakukan semua hal konyol yang dilakukan UNRWA dan lembaga-lembaga PBB lainnya di dalam Gaza. Bekerja sama dengan Hamas, bekerja sama dengan organisasi teroris, memberi mereka perlindungan, membuat semuanya jadi jauh lebih sulit bagi mereka. Jadi dalam hal itu, ini bukan hal yang negatif, hanya saja belum cukup. Bellamy, menurutmu bagaimana? Bellamy, apa pendapatmu tentang Dewan Perdamaian? Ya tidak, maksudku aku suka ide tentang apa yang saat ini diwakili oleh Dewan Perdamaian itu. Dan menurutku, seperti yang baru saja kamu katakan, ini hampir seperti menyoroti kebohongan tentang Kwasi Oko, anak Afrika yang berlarian dengan aktor bayaran sebagai lalat dari tahun 90-an. Itu adalah mimpi yang masih diyakini orang tentang perserikatan bangsa-bangsa. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua itu. Karena aku yakin di suatu tempat di Afrika masih ada anak yang berlarian. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada anak itu karena apapun yang kamu keluarkan, kamu habiskan di Starbucks untuk Smart Water seharga 99 sen. Apakah kamu benar-benar tahu kemana uang itu pergi? Tidak. Jadi ketika berbicara tentang Dewan Perdamaian, setidaknya aku cukup menghormati para pria. Para pria yang bahkan bisa datang ke sebuah platform dari negara-negara yang sangat kontroversial dan memang sudah begitu. Anti-barat dan secara politik, serta dalam segala hal mereka hampir condong ke arah terorisme. Maksudku, mereka akan tunduk pada terorisme. Mereka akan berjabat tangan dengan para teroris. Tapi sekarang ketika kamu benar-benar bisa memberi, lalu menariknya kembali dari mereka dan berkata, oke, mari kita buka tabirnya. Siapa kamu sebenarnya? Jadi aku masih belum tahu apa itu Dewan Perdamaian. Menurutku semua orang terlihat cantik di foto itu, tapi aku masih menunggu. Tapi ketika berbicara tentang Gaza, menurutku ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi. Bukan hanya sebagai solusi sementara, tapi tabirnya sudah terbuka. Dan bagi mereka yang memilih untuk tetap hidup di balik tabir itu, semoga beruntung. Maksudku, aku tidak tahu apakah ada cara agar ini bisa berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berfungsi tanpa kerjasama penuh dari IDF, yang kemudian akan membuat beberapa orang yang sebelumnya mendukungnya merasa terasing.
Jadi aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan terjadi tanpa kau tahu mereka mencoba membangun pasukan internasional atau apalah itu. Kita sudah melihat seberapa efektif pasukan-pasukan seperti itu. Kita melihatnya di Lebanon dengan UNIFIL setelah miliaran dolar pajak warga Amerika Serikat. Dan kita juga sudah melihatnya di pasukan penjaga perdamaian internasional lain dan konflik-konflik lainnya. Aku tidak terlalu percaya dengan itu dan aku berharap aku salah. Seperti kebanyakan hal belakangan ini, aku akan sangat senang jika ternyata aku salah. Tapi kita harus lihat nanti. Maksudku, sepertinya kita memang harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Aku tidak terlalu optimis, tapi memang ada perkembangan yang menarik di sana. Tapi aku memang ingin beralih ke segmen bajingan dan pahlawan kita. Segmen paling populer di Quad. Dan aku tahu kita akan mulai dengan bajingan seperti biasa. Tapi aku tahu Daniel punya bajingan yang sangat spesial untuk kita hari ini. Silakan Daniel. Sunny Hostin baru-baru ini mengungkapkan bahwa melihat bendera Amerika membuatnya tidak nyaman. Tapi satu bendera yang tampaknya tidak membuatnya tidak nyaman adalah bendera Palestina. Saya bilang, ada saat-saat ketika saya masuk ke sebuah komunitas dan saya melihat bendera Amerika di seluruh komunitas itu, dan saya tiba-tiba merasa tidak aman. Mari kita tinjau kembali. Sunny mengklaim bahwa radikalisasi pro-Hamas di Universitas Ivy League Amerika hanyalah protes anti-perang. Sementara para mahasiswa berdandan seperti jihadis dan meneriakan revolusi anti-Fatah selama 2 tahun. Dia membela Javier Bardem karena menyatakan bebaskan Palestina di ajang Oscar. Dia menentang penahanan dan rencana deportasi Mahmud Khalil. Dia bahkan menentang Amerika Serikat dan Israel yang menghancurkan kapasitas nuklir IRGC selama perang 12 hari. Dia ingin semua orang tahu itu. Hamas akhirnya mengembalikan jenazah Sherry Bibas. Seolah-olah masalahnya adalah waktu jenazah itu ditebus kembali ke Israel. Alih-alih fakta bahwa dia dan bayi-bayinya diculik dan dibunuh dengan kejam. Dengan Sunny, ada pengawasan hukum yang terus-menerus dan tidak proporsional terhadap Benjamin Netanyahu, tetapi sangat sedikit terhadap Hamas, Hizbullah, dan Republik Islam Iran. Dia bahkan mengklaim bahwa perempuan di Iran yang hidup di bawah hukum syariah, hidupnya lebih mudah daripada warga Amerika kulit hitam. Dia benar-benar mengatakan ini sebagai seorang multimilioner di televisi. Pada satu saat, saya mulai bertanya-tanya, apakah Sunny Hostin melakukan ini dengan sengaja? Ya, itulah pekerjaannya, untuk mendorong agenda ideologis demi membuat masyarakat Amerika kehilangan semangat. Baik disengaja maupun tidak, efeknya tetap sama. Penonton didorong untuk tidak mempercayai Amerika, tidak mempercayai Israel, dan melihat Barat sebagai penjahat utama. Dan jika orang Amerika bahagia, aman, pergi ke gereja dan sinagoge, menjalani kehidupan spiritual yang memuaskan, mereka tidak akan menonton The View. Kecanduan pada kepanikan moral, histeria, dan stres yang Sunny Hostin timpakan kepada mereka. Dan dia akan menjadi tidak relevan. Kerja bagus. Maksudku, menurutku tidak semuanya. Melissa baik-baik saja, tapi The View jelek. Baiklah, ya. Apa yang kamu harapkan dari seseorang yang katanya ayahnya pernah memiliki budak? Apa? Kamu bicarakan salah satu nenek buyutnya. Iya, dia memang begitu. Leluhur miskin. Ayah. Beberapa generasi. Sesuatu tentang keluarga yang katanya pernah memiliki budak. Ada sesuatu yang benar-benar aneh di sana. Dia juga punya kakek yang Yahudi, yang juga dia sebutkan. Mereka memang suka melakukan itu, ya. Mereka memang melakukan itu. Aku juga punya teman-teman kulit hitam. Ya. Ya, benar sekali. Benar sekali. Bellamy, siapa bajinganmu minggu ini? Jawaban saya adalah Ro Khanna yang sedang berada di Israel dan pergi ke tepi barat. Dan apapun yang ingin kamu katakan tentang para pemukim yang keluar dan menahannya katanya, dan tuntutan agar memihak mereka, justru itulah cara dia memakai ini untuk menyerang Israel. Saya harus bertanya, apakah dia memang sengaja datang ke sini untuk menyoroti apa yang terjadi di sini, dan seperti apa rasanya berada di Timur Tengah? Dari seseorang yang menampilkan kedua sisi persoalan, atau seseorang yang hanya datang ke sini untuk menyebarkan propaganda yang akan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Sebagai seseorang yang pro-Palestina dan anti-Israel. Dan saya berpikir, diamlah.
Mundur selangkah, jangan lakukan apa-apa, jangan katakan apa-apa. Lalu saya mulai melihat video-videonya bermunculan begitu dia kembali ke Akhirat Serikat, di mana sekarang ini adalah platformnya. Dia berbicara tentang para preman ini dan kejahatan yang bisa dia lihat di mata anak berusia 20 dan 21 tahun itu. Oke, Sababa, memang ada masalah. Orang-orang harus bertanggung jawab atas perilaku buruk. Kamu akan terus-menerus menyebut para pemukim dengan satu sebutan, mendemonisasi mereka dan segala hal lainnya. Tapi sekarang kamu sudah melangkah lebih jauh dan mendehumanisasi orang-orang Israel. Kamu telah mendehumanisasi orang-orang Israel. Orang-orang yang sebenarnya, terlepas dari mereka benar atau salah, kamu belum pernah melakukan ini terhadap seluruh suatu bangsa. Dan kemudian menggunakan ras atau warna kulitmu untuk berkata, sebagai orang berkulit coklat, aku benar-benar merasa ini pertama kalinya aku merasa seperti orang berkulit coklat. Aku mengutip secara bebas, maaf, apa? Pertama-tama, kamu seorang Demokrat. Jadi kamu memenuhi semua kriteria yang akan membantu pencalonanmu sebagai presiden di tahun 2028. Jadi, selamat untukmu karena menjadi salah satu bajingan terbaik dan silahkan menangis sepuasnya. Lain kali kamu ingin tahu rasanya jadi orang berkulit coklat, ingatlah bahwa kamu sebenarnya pernah berada di satu tempat di mana kamu bukan minoritas. Paham? Tidak. Ini juga menarik karena seluruh skandal itu terjadi karena dia sengaja bekerja sama hanya dengan seorang penyelenggara Palestina untuk mengatur drama seperti ini. Dan pemandu wisata Palestina itu sengaja membawa mereka melewati daerah tersebut yang merupakan tempat mereka dihentikan, itu adalah zona militer, di mana tidak ada warga sipil yang diizinkan berada di sana, baik itu orang Israel maupun Palestina. Tidak peduli siapa kamu tidak diizinkan berada di sana kecuali kamu personel militer. Jadi itulah alasan sebenarnya mengapa mereka dihentikan. Sekarang saya sama sekali tidak mendukung perilaku para pemukim. Saya mengecamnya. Namun dalam kasus itu, mereka dihentikan karena mereka sedang menunggu polisi datang. Karena pemandu wisata, dan ini langsung dari polisi, omong-omong. Karena pemandu wisata itu telah berulang kali melakukan hal ini. Jadi dia memang dikenal sering melakukan provokasi seperti ini untuk menimbulkan masalah. Polisi butuh waktu sekitar 90 menit untuk sampai ke sana. Tidak ada yang ditahan, oke? Tidak ada. Dan tidak ada juga yang ditangkap. Setelah 90 menit, pemandu wisata mendapat peringatan. Peringatan terakhir dari polisi tentang aktivitas seperti ini. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Jadi semua keributan yang dibuat oleh Rokana itu benar-benar konyol. Maksudku, jelas sekali dia sedang mencoba berkampanye dengan cara seperti itu. Dan itu menjijikan. Seperti keluar saja dari negara kami dengan sikap seperti itu. Ada begitu banyak seperti komunis sayap kiri, seperti politisi dan influencer yang melakukan hal ini, di mana mereka pergi dengan tur propaganda kecil bersama warga Palestina di tepi barat dan mengarang semua cerita ini, serta memprovokasi masalah. Atau mereka akan pergi ke daerah yang paling Kristen, seperti daerah yang paling aman, tepat di sisi lain tembok, tepat di Bethlehem. Di Bethlehem, dan mencoba membuatnya terlihat seolah-olah, lihat betapa indahnya semuanya. Maksudnya, apakah kamu mau pergi ke Nablus atau Jenin, atau ke tempat semua jihadis punya infrastruktur teror yang besar? Itu gila. Iya. Ya, juga kata ditahan itu mengingatkan pada wawancara Tucker Carlson dengan Duta Besar Mike Huckabee di Bandara Ben Gurion. Kamu ditahan, mereka mengambil pasporku, apalah itu. Dia bilang sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka selalu mengambil pasporku setiap kali aku ke sana. Penindasan. Ditahan, ya. Maksudku, kamu tahu. Kamu datang untuk wawancara dan bahkan bukan untuk masuk ke Israel. Apa masalahnya? Tepat sekali. Ditahan. Baiklah Ruthie, siapa bajinganmu minggu ini? Oke, jadi berbicara tentang Demokrat yang mencoba mencalonkan diri dalam pemilihan atau menjadi kepala partai Demokrat, ada lagi seseorang yang mungkin sama sekali tidak punya peluang. Rahm Emanuel, mantan wali kota Chicago, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Jepang, mantan kepala staf pemerintahan Obama. Rahm Emanuel, pertama-tama kamu itu sampah. Dan untuk menggunakan kata-kata Presiden Trump. Karena pertama-tama kamu menggunakan fakta bahwa ayahmu adalah orang Israel dan berjuang dalam perang kemerdekaan Israel sebagai tameng untuk serangan anti-Israelmu terhadap Israel yang nyaris antisemit. Dan kamu datang ke Universitas Tel Aviv untuk memberikan pidato di mana kamu mengatakan bahwa Israel adalah paria teritorial.
dan menyerang Perdana Menteri Netanyahu dengan sangat kejam. Perdana Menteri Netanyahu telah melakukan yang pertama dan mengabaikan yang kedua. Dan sebagai akibat langsungnya, dukungan untuk Israel menurun drastis di seluruh dunia. Kalian telah kehilangan Eropa, mitra ekonomi dan pasar terbesar kalian. Kamu seorang ilmuwan. Menghadapi pengucilan dari konferensi internasional dan jaringan penelitian. Seniman dan akademisi kalian dikeluarkan dari pameran dan pertemuan. Pada tahun 2022, 55% orang Amerika memiliki pandangan positif terhadap Israel. Saat ini, angkanya 37% dan terus menurun. Dan di kalangan anak muda, baik di Amerika maupun Eropa, yang merupakan masa depan Amerika dan Eropa, angkanya bahkan lebih rendah. Satu-satunya keuntungan diplomatik yang kalian raih dalam 3 tahun terakhir adalah Somaliland. Seperti yang nenek saya katakan, kalian kehilangan Amerika, kalian kehilangan Eropa, dan kalian mendapatkan Somaliland. Wah, hebat sekali kesepakatannya. Tapi bagian lucunya adalah, inilah ironi terbesarnya. Kamu naik ke atas panggung dan berkata, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kalian dengar. Serius? Universitas Tel Aviv? Mereka justru senang mendengarnya. Kamu sedang berbicara tentang akademisi sayap kiri, kaum kiri. Kamu tahu kamu akan disambut hangat di tempat itu. Jadi jangan beri aku omong kosong soal berani mengatakan sesuatu. Lebih dari itu, kamu menggambarkan hubungan Israel-AS yang sebenarnya tidak pernah ada. Dia bilang, sudah saatnya AS berhenti mendukung Israel apapun yang terjadi. Setiap presiden hanya mengikuti Israel secara membabi buta. Itu omong kosong, tidak pernah seperti itu. Bahkan tidak dengan Trump sekalipun. Jadi begini, pergi ke neraka. Nah, bagus sekali. Aku setuju dengan setiap katanya. Aku ingin dia jadi bajingan pihakku. Ya benar, dia memang sasaran empuk. Pidatonya itu untuk J Street. Iya. Itu ditujukan untuk kalangan Yahudi Demokrat mapan yang masih membaca New York Times, yang masih percaya. Kau tahu. Ada solusi 2 negara. Ya. Tidak, dia bilang. Solusi 23 negara. Lalu melanjutkan dengan menjelaskan sesuatu yang terdengar agak mirip dengan kesepakatan Abraham. Maksudku, orangnya, dan tentu saja kamu tahu, negara Palestina berdampingan dengan negara ini dan negara itu dan negara-negara Liga Arab. Intinya omong kosong, benar-benar omong kosong. Dan bagian yang menyedihkan, sama seperti dengan Roe, teman kita Roe di sana, bahwa iklim budaya dan Partai Demokrat begitu teradikalisasi. Satu hal yang menyatukan mereka semua adalah sikap anti-Israel. Dan gagasan bahwa jika kamu ingin maju di pemilihan pendahuluan atau kamu tahu mungkin punya kesempatan di tahun 2028 untuk menjadi presiden, ya itulah yang harus kamu lakukan. Ya, menurutku mereka sedang menetapkan bahwa itulah yang harus dilakukan, yang merupakan presiden yang sangat bodoh. Dan juga, jika kamu melihat baik Rahm Emanuel maupun Ro Khanna, mereka tidak relevan, oke? Rahm Emanuel bukanlah calon presiden. Sangat tidak masuk akal bahwa Channel 12 di sini bahkan mewawancarainya. Orang itu dalam survei hanya mendapat antara 0,01 sampai 1% persetujuan. Dia bahkan tidak masuk dalam daftar 10 besar kandidat. Ini benar-benar tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Dan kita seolah-olah mempromosikan ini dengan membiarkannya seakan-akan dia adalah calon presiden, itu konyol. Ya, benar-benar konyol. Secara keseluruhan, menurutku sangat menyedihkan bahwa Partai Demokrat sampai pada titik di mana para kandidat ini, kandidat yang tidak tahu apa-apa dan sebagian besar tidak relevan dalam keseluruhan perhitungan, merasa bahwa inilah cara untuk meluncurkan kampanye mereka. Ini benar-benar gila. Tapi bajingan saya minggu ini adalah influencer yang dikenal karena looks maxing seperti yang dia sebut, seorang streamer sebenarnya dikenal dengan nama Clavicular. Saya rasa nama aslinya adalah Braden Peters. Dan ini adalah seseorang yang entah bagaimana telah sampai ke negara Israel dalam beberapa hari terakhir. Meskipun 6 bulan yang lalu dia memutar Heil Hitler di sebuah klub di Miami. Bersama Andrew dan Tristan Tate, Nick Fuentes, dan beberapa antisemit terkenal lainnya termasuk Stinko. Jadi ya, dia bukan orang baik. Ini bukan orang baik.
Seluruh identitas dan citranya dibangun atas dasar menyakiti diri sendiri, termasuk menggunakan palu ke wajahnya sendiri untuk menajamkan tulang, menggunakan meth agar bisa mencapai berat badan yang dia inginkan. Aku rasa bahkan beberapa bulan yang lalu, dia sempat mengalami overdosis. Dia juga punya banyak tuduhan kriminal. Dia didakwa bahkan mengaku bersalah karena menembak seekor hewan berulang kali saat siaran langsung. Ternyata hewannya sudah mati, tapi dia melakukannya demi mendapatkan like dan penonton, seperti yang sering dilakukan para streamer. Dan kemudian pelanggaran paling parah yang pernah dikaitkan dengannya, dia memiliki tuduhan kriminal terkait penyerangan dan pemukulan terhadap dua wanita yang berbeda. Dan kemudian dia juga sedang menghadapi gugatan hukum dari seorang, sekarang dia berusia 18 tahun. Tapi seorang gadis berusia 16 tahun yang diduga dia beri obat saat siaran langsung. Menyuntiknya dengan semacam larutan pembakar lemak dan metamfetamin menurut tuduhan dalam gugatan tersebut. Dan dia juga diduga membuatnya mabuk dan memperkosanya. Jadi seperti itulah. Dan kamu mungkin berpikir dengan semua latar belakang itu, orang ini seharusnya mungkin saja bukan seseorang yang layak didukung oleh kalangan pro-Israel. Tapi kamu salah. Karena minggu ini saat dia berada di Israel, ada beberapa orang, memang minoritas, tapi tetap saja ada segelintir kalangan pro-Israel yang memutuskan bahwa sangat penting untuk berbicara dengannya, bertemu dengannya, dan menjadi bagian dari siarannya. Karena kita bisa menjangkau audiens baru. Dan dia punya begitu banyak pengikut. Jadi kenapa kita tidak mendekatinya dan menjadi sahabat terbaiknya? Karena dia seorang Nazi yang tidak menyesal dan sama sekali tidak meminta maaf atas apapun. Jadi mengapa dia bisa berada di negara ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Itu bisa jadi bahan perdebatan tersendiri. Tapi melihat situasi ini, melihat individu ini, dan cara dia berbicara tentang perempuan, tentang minoritas lain, tentang komunitas kulit hitam di Amerika Serikat, itu sangat memuakan. Dan kamu mengorbankan nilai-nilaimu sendiri ketika kamu berpihak pada individu ini. Dia benar-benar bajingan. Dia seharusnya keluar dari negara ini jika dia belum melakukannya. Kami tidak menginginkanmu di sini. Kami tidak menyukaimu. Kami tidak setuju dengan nilai-nilaimu. Kamu sama sekali tidak pernah meminta maaf. Dan sandiwara yang kamu mainkan seolah-olah, aku hanya ingin mengunjungi Israel dan menunjukkan bahwa itu tempat yang hebat. Itu tempat yang beragam dan ada banyak cewek cantik. Karena itu saja yang kamu pedulikan. Kami tidak percaya dengan omonganmu, oke? Kami tahu persis siapa kamu. Kami sudah melihat siapa dirimu sebenarnya dan kami tidak menginginkanmu di sini. Selamat tinggal. Itulah bajingan pilihanku minggu ini. Amin. Aku bisa lanjut lebih lama. Tapi ini gila. Tapi juga ada begitu banyak manipulasi yang terjadi di belakang layar. Iya. Dan aku rasa aku hanya ingin mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi. Ini menggunakan 3 minggu sebagai alasan untuk menyapu semuanya ke bawah karpet. Kita seharusnya tidak saling bertengkar. Kalau ada hal lain, kenapa kita justru bertengkar satu sama lain? Permasalahannya justru datang dari dalam rumah sendiri. Jadi kita seharusnya melihat ke diri kita sendiri. Kita seharusnya melihat ke dalam. Karena ada alasan kenapa kita sedang berada dalam masa berkabung saat ini. Jika kita benar-benar serius dengan apa yang kita katakan, kita sebenarnya sedang membawa begitu banyak cahaya sehingga bait suci akan dibangun kembali. Kita perlu melihat ke dalam diri sendiri. Karena jika inilah moral dan nilai yang kita miliki dengan menggelar karpet merah untuk orang-orang seperti ini, kita adalah masalah bagi diri kita sendiri saat ini. Tentu saja. Ya, saya rasa mungkin banyak orang yang tidak tahu itu. Saya sama sekali tidak tahu. Saya pikir dia hanya pria yang agak licik saja. Saya tidak tahu. Saya tidak punya banyak informasi tentang itu. Saya rasa banyak orang berpikir seperti itu. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya tuduhan terhadap dia dan betapa parahnya tindakan-tindakan dia di masa lalu. Tapi masalahnya, dalam beberapa kasus ini, terutama dengan beberapa influencer yang memilih untuk berasosiasi dengannya, kami sudah memberitahu mereka. Ya, kami sudah memberitahu mereka sebelumnya dan mereka tahu. Dan sudah ada diskusi tentang hal ini. Dan mereka memilih untuk secara terbuka berasosiasi dengan orang ini. Ngomong-ngomong, di siaran langsungnya saat dia berada di Israel, dia merendahkan dan tidak menghormati perempuan Israel. Dia membuat lelucon tentang tubuh mereka. Berapa banyak lemak tubuh yang mereka miliki, atau kamu tahu seberapa rendah atau tingginya. Dan bagaimana dia ingin tidur dengan mereka selama 5 detik di kamar mandi. Maksudku, itu sangat menjijikan. Aku tidak percaya. Menurutku, beberapa orang bahkan tidak bisa mencerna betapa sosiopatnya banyak para influencer ala American Psycho ini. Seperti orang-orang ini yang telah membangun dunia aneh dan gila, di mana segalanya hanya soal klik.
dan mereka melakukan hal-hal yang menjijikan. Ini benar-benar seperti, bagiku, saat kamu menggambarkan ini, aku membayangkan Christian Bale di American Psycho. Seperti seorang sosiopat, seperti salah satu sosiopat tampan ini. Dan mereka telah mendapatkan imbalan dari betapa beracunnya, menjijikannya, dan betapa buruknya moral masyarakat saat ini. Aku sebenarnya berpikir beberapa orang bahkan tidak bisa memprosesnya. Iya. Mereka bahkan tidak percaya itu benar. Memang sulit untuk dipercaya. Ini benar-benar mengejutkan. Kalau seseorang hanya memberitahu aku dan aku belum menelitinya sendiri, aku juga akan berpikir, oke, tapi maksudnya apa sebenarnya? Karena orang-orang sering mengatakan hal seperti itu akhir-akhir ini. Tidak, ini memang separah itu. Sebelum kita akhiri, tentu saja kita harus membahas pahlawan kita. Sepertinya aku akan mulai duluan. Aku punya pahlawan yang cukup membuatku sedih minggu ini. Yang jelas pantas mendapatkan lebih banyak penghargaan daripada sekedar menjadi pahlawan minggu ini. Tapi Senator Amerika Serikat Lindsey Graham yang secara tragis meninggal dunia secara mendadak. Kita belum tahu semua detailnya, tapi katanya itu karena sakit mendadak. Aku percaya itu karena henti jantung. Tapi Lindsey Graham benar-benar telah menjadi suara yang kuat, penuh semangat, dan teguh untuk seluruh dunia barat. Dia luar biasa dalam isu Ukraina sejak hari pertama. Dia tanpa malu-malu membela negara Israel, kamu tahu, sebelum 7 Oktober dan setelah 7 Oktober. Di setiap tahap, dia menjadi suara utama dalam meminta pertanggungjawaban Gedung Putih, pemerintahan, dengan penuh kasih, mendukung, tapi juga tegas, tidak mengorbankan nilai-nilainya. Dan menurut saya, yang paling penting yang membuatnya mendapat julukan Emu Lindsey, yang berarti Paman Lindsey di komunitas Iran, adalah karena dia telah menjadi suara paling menonjol di Kongres Amerika Serikat untuk rakyat Iran. Dia telah mengangkat isu ini lebih sering daripada anggota Kongres Amerika lainnya. Dia sangat vokal dalam berbicara dengan dan kepada komunitas Iran Amerika, serta mengangkat isu-isu mereka, mulai dari Presiden Amerika Serikat hingga semua orang di bawahnya juga. Dan dia sangat-sangat realistis soal Republik Islam Iran dan soal bagaimana kita seharusnya menghadapinya. Apa yang sebaiknya tidak kita lakukan dengan mereka, termasuk membuat kesepakatan, serta pentingnya mengalahkan rezim ini sekali untuk selamanya. Jadi, saya menyesal dia tidak sempat menyaksikannya semasa hidup, tapi karyanya tidak luput dari perhatian. Dia memiliki warisan yang luar biasa, dan kami akan terus melanjutkan warisan itu. Dan untuk memperjuangkan Amerika Serikat yang kuat dan aman, Israel yang kuat dan aman, Ukraina yang kuat dan aman, berjuang untuk demokrasi di seluruh dunia, dan tentu saja Iran yang merdeka. Jadi Lindsey Graham, Anda adalah pahlawan saya minggu ini. Beristirahatlah dengan tenang. Bellamy, siapa yang Anda pilih untuk kami? Pilihanku agak sedikit aneh. Dan aku mengatakan ini karena kata-kata ini akan segera keluar dari mulutku. Mesir dan Turki. Ya, tentu. Kita sedang berada di segmen pahlawan. Ya. Tapi ini adalah pahlawan-pahlawan saya. Dan kenapa? Karena konsistensi. Mereka sudah memberitahumu siapa mereka. Mereka akan terus memberitahumu siapa mereka. Dan mereka sangat konsisten, selangkah demi selangkah, tanpa henti. Jadi untuk semua queer yang mendukung Palestina, saat kalian semua naik kapal pesiar untuk mendengarkan Patti LuPone memberitahu kalian betapa luar biasanya hal itu. Untuk semua perjalanan yang akan kalian alami, pelabuhan-pelabuhan kecil di Timur Tengah. Apakah tidak terlintas di pikiran kalian untuk berpikir, tunggu, mungkin kita tidak akan diizinkan masuk. Tapi tidak, mereka sudah memberitahu kalian. Dan mereka bilang, ya tidak, terima kasih. Dan kalian pun berkata, tidak apa-apa. Kita akan pergi sekarang ke Mesir kan? Kita semua kesal karena orang-orang ini ada di, kalian tahu, flotila bertingkat seperti yang aku sebut saat ini. Kita akan pergi ke Mesir. Lalu Mesir berkata, tidak. Jadi secara internal, semua orang, baik ini yang sangat membenci Israel, tidak melawan rezim, dan semua orang lainnya, kelompok persaudaraan atau Hamas. Tidak, mereka justru memperkuatnya dengan menyalahkan Trump dan pemerintahannya. Dan cara dunia telah berubah secara internal di Amerika sendiri. Itulah yang membuat hal ini terjadi bagi mereka di perairan internasional. Tidak, itu disebut Timur Tengah. Dan kami terus memberitahumu bahwa hanya ada satu tempat di mana kamu bisa berlabuh di sana. Hanya ada satu tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Hanya ada satu tempat yang seharusnya kamu datangi, yaitu Israel. Tapi membenci Israel sangat berarti bagimu.
Jadi aku harap kalian semua menikmati mabuk-mabukan dan kesal, lalu mendengarkan nenek Patti LuPone menyanyikan lagu pengantar tidur sambil memberitahumu betapa luar biasanya dirimu karena tetap bertahan melawan segala sesuatu yang menentangmu dan yang akan membunuhmu. Terima kasih Mesir dan terima kasih Turki. Itulah cara orang Mesir, seperti yang kita lihat di Piala Dunia. Tidak pernah ada yang menjadi tanggung jawab mereka. Selalu salah orang lain. Messi, si Zionis. Orang Argentina itu Yahudi. Wasitnya Yahudi. Semua orang Yahudi. Daniel, siapa pahlawanmu minggu ini? Pahlawanku minggu ini adalah Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenković. Saya sebenarnya adalah warga negara Kroasia. Saya punya 2 kewarganegaraan. Kakek saya orang Kroasia. Ayah saya juga warga negara Kroasia. Saya hanya ingin memberinya apresiasi. Dia adalah salah satu pemimpin yang paling pro-Israel di Eropa. Dia benar-benar mendukung Israel dan terus melakukannya sampai sekarang. Parlemen Kroasia menolak untuk mengakui negara Palestina karena mereka tidak ingin memberi imbalan atas penculikan dan pembunuhan. Dan itu sungguh menyegarkan, bukan? Bahwa seharusnya negara-negara tidak dibentuk melalui pembunuhan massal dan penyanderaan, melainkan melalui diplomasi. Jadi, terima kasih banyak kepada Perdana Menteri Kroasia. Anda membuat saya sangat bangga menjadi warga negara Kroasia. Juga karena Kroasia, kita benar-benar sangat menghargai Katolik. Jadi gagasan tentang semua situs suci kita, seperti Gereja Makam Kudus dan Makam Maria, gagasan bahwa kita akan berada di pihak orang-orang yang ingin menghancurkan semua situs suci kita. Orang-orang Kroasia tidak menerima itu. Dan memang bukan sifat orang Balkan untuk menjadi Nazi. Seperti Kroasia itu sebenarnya mereka adalah para nelayan dan petani. Dan mereka, kamu tahu, mereka adalah orang-orang yang baik, berpikiran jernih, orang-orang sederhana. Begitu juga di Serbia. Jadi saya hanya ingin sangat berterima kasih kepadanya. Itu adalah pahlawan yang sangat baik. Ya. Benar, itu adalah pahlawan yang hebat. Maksudku, aku memang ingin tahu, seharusnya aku menjadikan ini sebagai pahlawanku atau bajinganku. Aku bahkan tidak yakin yang mana. Tapi video Ana Kasparian tentang warga Bosnia dan Herzegovina. Aku tadinya mau bertanya padamu, apakah mereka seperti itu di Bosnia? Atau seharusnya aku bertanya, apakah mereka seperti itu di Herzegovina? Karena ternyata mereka adalah 2 negara yang berbeda. Yang bergabung bersama untuk bermain olahraga. Tentu saja, karena memang begitu sistem Piala Dunia. Benar sekali. Ruti, siapa pahlawanmu? Oke, sebelum aku memberitahumu siapa pahlawanku, tapi aku juga ingin mengatakan kenapa sangat sulit menemukan pahlawan dan sangat mudah menemukan bajingan setiap minggunya. Oke, pahlawanku adalah Flavio Bolsonaro. Dia mencalonkan diri untuk menjadi presiden dari Brazil. Dan pemilihannya akan di bulan Oktober, menjelang akhir Oktober, sama seperti pemilu Israel yang akan datang. Dia tidak seperti presiden saat ini, Lula da Silva, yang sangat anti-Israel dan pro negara Palestina. Dia mengakui negara Palestina. Dia mengatakan Israel melakukan genosida di Gaza. Dia mengatakan semua hal menjijikan seperti biasanya. Dia seorang sosialis, dia sampah. Dan inilah Bolsonaro, yang merupakan salah satu putra Bolsonaro yang juga pernah menjadi presiden Brasil dalam 2 periode yang berbeda. Jadi dia memberikan wawancara. Flavio memberikan wawancara minggu ini kepada Kanal 14 Israel. Dan dia sangat ramah dan ceria. Dan dia berkata, saya akan selalu mendukung Israel. Dan jika saya terpilih, saya tidak hanya akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem, tetapi juga memperluas kerjasama kita dengan Israel dalam segala cara yang mungkin. Apakah Anda akan sepenuhnya memulihkan hubungan diplomatik dan militer Brazil dengan Israel? Saya tidak hanya akan menanggapi hubungan ini, tetapi juga akan memperluasnya. Jadi, apakah Anda masih berkomitmen untuk memindahkan kedutaan Brazil ke Yerusalem? Ya, tepat di awal pemerintahan, segera setelah berdasarkan apa yang ingin saya lakukan, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Presiden Jair Bolsonaro. Wah, itu luar biasa untuk dilihat. Dan sepertinya sekarang sedang terjadi semacam kebangkitan kembali di Amerika Latin, meskipun sedikit. Bukan hanya Argentina lagi, semua negara ini sedang berganti arah. Dan itu bagus, sangat menguntungkan bagi mereka. Itu salah satu alasan kenapa sulit bagi saya untuk menyebutkan seorang pahlawan. Dan saya akan jelaskan alasannya. Menurut saya, sangat menyedihkan ketika seseorang melakukan hal yang benar, kita malah menyebut mereka pahlawan. Memang ada pahlawan sejati.
Ada pahlawan perang, ada orang-orang yang masuk ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan orang lain. Mereka adalah pahlawan. Masalahnya adalah, saat ini, jika seseorang membela sesuatu yang benar, yang seharusnya sudah jelas, kita harus menyebut mereka pahlawan. Dan sepulah mengapa aku merasa tidak nyaman dengan istilah itu. Namun, ada begitu banyak bajingan. Ya. Sangat benar, dan itu poin yang sangat bagus. Tidak jarang kami datang ke studio untuk syuting acara dan berkata, siapa yang harus jadi pahlawanku? Ya, jadi kamu benar sekali. Dunia di luar sana memang jahat. Memang begitu, memang. Tapi kami melakukan yang terbaik untuk membuatnya sedikit lebih positif. Ya. Kita punya satu sama lain. Ya. Kita memang harus mengakhiri, tapi saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah menonton The Quad di JNS. Dan seperti biasa, kami akan kembali minggu depan.